Kita ke topik kedua. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menemui Kaisar Jepang Naruhito di Tokyo, Jepang. Pertemuan ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan resmi Prabowo ke Jepang. Setibanya di Istana Kekaisaran, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Kaisar Naruhito. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo dan Kaisar Naruhito membahas sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Kunjungan ini menjadi penegasan kuat bahwa hubungan Indonesia dan Jepang tidak hanya dibangun di atas kepentingan strategis, tetapi juga diikat oleh rasa saling hormat, kepercayaan, dan persahabatan yang semakin kokoh dari waktu ke waktu. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang bukan sekedar seremoni. Sejumlah oleh-oleh strategis dibawa pulang dengan nilai investasi mencapai triliunan rupiah. Berikut informasinya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang membuka peluang besar bagi perekonomian nasional. Dalam serangkaian pertemuan bilateral dan forum bisnis, Indonesia mengantongi komitmen investasi baru yang diperkirakan mencapai 401,71 triliun rupiah. Investasi ini menyasar sejumlah sektor prioritas, mulai dari energi baru dan terbarukan, infrastruktur transportasi, hingga pengembangan industri hilir berbasis sumber daya alam. Prabowo menegaskan Indonesia membuka peluang luas bagi partisipasi Jepang dalam transformasi ekonomi nasional, termasuk pengembangan energi terbarukan dan energi nuklir sebagai bagian dari transisi energi. Pemerintah juga akan mempercepat penyelesaian hambatan proyek strategis, termasuk proyek Legok Nangka dan Sarula. Presiden turut menyambut kontribusi Inpex Corporation dalam proyek gas abadi Blok Marcella, yang diharapkan segera terwujud. Selain ekonomi, Presiden juga mendorong penguatan kerjasama di bidang pendidikan, pariwisata, serta people-to-people contact. Kita mengundang Jepang untuk ikut bersama-sama dalam kooperasi, kolaborasi di semua bidang, termasuk yang tadi saya sampaikan, pendidikan, pariwisata, dan people-to-people programs. Saudara-saudara sekalian, Indonesia dan Jepang berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan hubungan yang sudah berjalan baik ini. Indonesia sangat apresiasi dan terima kasih atas semua bantuan yang diberikan kepada Indonesia dalam pembangunan ekonomi kita, dan juga kami sangat berterima kasih bahwa pemuda-pemudi kami banyak diberi kesempatan belajar di Jepang. Jepang yang selama ini menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia, tercatat telah merealisasikan investasi lebih dari 4,6 miliar dolar Amerika Serikat sepanjang tahun terakhir. Tak hanya itu, dalam sektor perdagangan, nilai perdagangan Indonesia dan Jepang telah menembus angka 37 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Pada kali ini ditandatangani sekitar 22 miliar dolar kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Jepang. Ini menunjukkan bahwa hubungan yang tercipta di bidang ekonomi juga semakin intens, dan juga tadi disampaikan oleh Bapak Presiden dalam sambutannya bahwa Indonesia pada prinsipnya melakukan sebuah transformasi khususnya di bidang ekonomi, kemudian juga melakukan streamlining dari peraturan. Dengan nilai investasi dan kerjasama yang terus meningkat, kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia masih menjadi mitra strategis utama di kawasan Asia. Tim Liputan Metro TV.
Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerjanya ke Korea Selatan pasca lawatannya dari Jepang. Kunjungan ini sekaligus menandai 53 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Korea Selatan. Pesawat kepresidenan Indonesia 1 yang membawa presiden beserta rombongan mendarat di Pangkalan Udara Seoul atau Seoul Airbase K-16, Songnam, Korea Selatan sekitar pukul 7 malam waktu setempat. Kehadiran mereka disambut sejumlah pejabat tinggi Korea Selatan, di antaranya Menteri Iklim, Energi, dan Lingkungan Korea Selatan Kim Sung-hwan, Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Yoon Sung-gu, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan Cecep Herawan. Presiden Prabowo juga disambut dentuman meriam sebanyak 21 kali yang menandakan penghormatan tertinggi kepada kepala negara. Usai penyambutan, Presiden Prabowo langsung menuju ke tempat bermalam sebelum memulai agenda resmi keesokan harinya. Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung di Istana Kepresidenan Korea Selatan Blue House pada Rabu besok. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.